ada di sini? Tenang, Kak. Kedengaran, yang kedengaran katakan yes. 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 Kita memuji nama Tuhan ya, Kak. Iya, Dika. Bersyukur adik-adik kalau kita boleh ketemu pada siang hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, oke? Nah, adik-adik duduk yang manis. Oke, sudah? Ada yang udah duduk yang manis belum ya, Nia? Kok kakak lihat ada yang masih berdiri? Ayo yang berdiri, duduk. Ya, kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum adik-adik kita mau menaikkan satu lagu, dimohon adik-adik menambahkan nama adik-adik, ya, kelas adik-adik, kelas Joy, Hope, Faith, Holy Spirit. Love dan Holy Spirit, oke? Dan setelah itu adik-adik tidak boleh balik, Tiduran. ya, tiduran, makan, ya. Jadi adik-adik sebelum mulai ibadah, adik-adik minum dulu, ya. Jadi pada saat ibadah tidak boleh makan dan minum. Dan adik-adik harus ada satu hal yang harus disiapkan. Apa ya, Kak? Alkitab, ya adik-adik ya. Jadi sudah siapkan Alkitabnya di samping supaya nanti pada saat firman Tuhan adik-adik bisa langsung cepat membaca dan membuka Alkitab, ya. Yuk adik-adik yang sudah siap, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau naikkan satu lagu. Betapa besar kasih Allah kepada kita, ya. Tuhan sudah mengaruniakan anaknya dan dia mau berkorban buat kita. Buat adik-adik yang belum tahu lagu ini, kita belajar bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Videonya dimatiin. Kenapa? Kita akan nyatakan sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukur. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup matanya.
baik. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kami bersyukur bersyukur kalau kami boleh berkumpul boleh berkumpul bersama bersama untuk memuji untuk memuji dan memuliakan nama dan Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kiranya kiranya Tuhan hadir Tuhan hadir dalam hidup dalam kami hidup kami dan juga Tuhan hadir Tuhan hadir di dalam rumah kami. dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap Kami siap memberikan memberikan yang terbaik yang terbaik buat Tuhan. buat Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rescue Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2. Berdoa senantiasa. 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Let's kid. Wow, keren. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau baca satu ayat dulu nih. Di Efesus 3 ayat 18b. Ting, oke. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 18b. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala segala orang kudus dapat memahami betapa dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Jadi adik-adik, betapa apa? Lebar, Lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Katakan bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bangkit berdiri semuanya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingiku, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingiku, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo yang masih duduk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan pujian ini lagi bersama-sama. Kita mau nyatakan tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu lagi. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah
Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tling! Kita akan mendengar beberapa pengumuman ya adik-adik ya. Pengumuman yang pertama, seperti minggu lalu yang kakak sampaikan, ini berikut adalah nama-nama teman adik yang setelah mengumpulkan dan menjawab kuis dengan benar dan tepat ya. Selamat buat adik-adik yang sudah menjawab dengan benar dan tepat. Tetap semangat dan terus mengikuti kuis-kuis berikutnya. Nah, adik-adik, dua teman adik-adik sudah memberikan persembahan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan, dan kakak tunggu buat adik-adik yang mau memberikan ayat hafalan bisa mengumpulkan ke Kak Sansan dan Kak Silvi. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan kembali beribadah. Minggu depan live YouTube Bless Kids ya adik-adik ya. Tanggal 2 Mei ibadah akan dilakukan live YouTube Bless Kids dengan tema belajar kepada Yesus. Nah adik-adik, doa dan puasa gereja anak masih kita lakukan nih setiap hari Kamis, dimulai pada hari Rabu jam 10 malam dan buka sampai Kamis jam 3 sore. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan nih, ikutin protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga kebersihan, selalu pakai masker, terus cuci tangan jangan lupa, terus jaga jarak, makan makanan yang sehat, terus jangan lupa minum vitamin juga adik-adik. Nah, buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya kepada Kak Hena secara tunai atau bisa ditransfer di nomor rekening yang ada di layar kaca. Nah, persembahan pujian, kalau adik-adik rindu nih untuk kasih persembahan pujian atau hafalan kayak tadi tuh teman-teman adik-adik, atau perlu dukungan doa, boleh hubungin Kak Sansan atau Kak Silvi di nomor telepon yang ada juga di situ. Nih, ini harus wajib banget nih adik-adik, baca Alkitab setiap hari, berdoa untuk kota kita Jakarta, untuk negara kita Indonesia, semoga Tuhan cepat pulihkan. Nah, jangan lupa juga nih baca di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, sikap yang baik. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, karena kasihnya Tuhan udah sangat dalam buat kita, udah sangat luar biasa. Dia mau mati di kayu salib untuk tebus dosa hidupnya kita. Yuk kita harus punya sikap yang sungguh-sungguh ketika firman Tuhan dibagikan. Yuk kita naikkan lagu ini, dalamnya kasih Bapa. Pengorbanan yang
kita mau dengar firman Tuhan. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang terima baik. kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami bersyukur Kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, Kalau sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, setiap kakak yang akan membawakan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, Ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk. Kakak mau infokan kembali bagi adik-adik yang belum menambahkan kelasnya, boleh segera ditambahkan karena kita akan bagi kelas. Apakah sudah semua, Kak? Sudah. Adik-adik, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak hitung 1 sampai 3, kita akan bagi kelas ya. 1, 2, 3. Ya adik-adik, yang kelas besar apakah sudah masuk semua? Kalau yang sudah, kasih jempolnya. Sudah Kak, gitu. Ya, nanti firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh KBB. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Boleh di-unmute semua ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan Alkitab adik-adik ya. Adik, kita ketemu lagi pada hari ini bersama saya Kak Beni. Biasa saya dipanggil Kak Beben. Oke adik-adik, tidak berasa ya kita sudah hampir di penghujung bulan April. Sudah 1 tahun juga mau lebih lagi. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi pada hari ini bersama saya Kak Beni. Biasa saya dipanggil Kak Beben. Oke adik-adik, tidak berasa ya kita sudah hampir di penghujung bulan April. Sudah 1 tahun juga kurang lebih kita beribadah online. Kita belum bisa beribadah bertatap muka. Tapi saya percaya kita sama-sama mau lebih lagi di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah online, tapi kita tetap mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat dan penuh antusias. Oke adik-adik, tidak lama-lama, yuk kita mau kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau sharing firman Tuhan pada hari ini. Kalau di bulan April, di minggu-minggu kemarin kita merayakan apa adik-adik? Ya benar, kita merayakan Hari Paskah adik-adik. Tapi seberapa banyak yang kita tahu mengenai makna Paskah yang sesungguhnya? Yuk kita mau sama-sama belajar, ada 4 poin di sini. Paling enggak kita mau saling mengerti, kita saling mau belajar mengenai makna Paskah yang sesungguhnya. Yang pertama adalah Paskah bukanlah rutinitas adik-adik. Tapi Paskah apa? Tapi Paskah adalah kita mau memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya Tuhan memiliki kuasa penuh atas maut, bahkan dia bangkit. Adik-adik,
Kalau rutinitas itu seperti apa ya? Seperti kita melakukan sehari-hari, makan, tidur, dan segala macamnya gitu ya. Nah, apakah kita juga rutinitas seperti itu mengenai arti Paskah? Tentu tidak ya adik-adik. Kita mau lebih lagi mengerti makna sesungguhnya. Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan, tapi kita mau mengerti arti dan makna Paskah itu sendiri. Kalau Paskah dulu identik dengan telur, kita menghias telur, terus ada lomba, bahkan kita bikin miniatur gua, terguling dan segala macamnya. Bahkan kalau retret kita disuruh cari telur Paskah. Tapi intinya tidak hanya itu adik-adik. Yuk kita mau belajar, kita mau saling sharing firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan lebih lagi. Jadi yang pertama adalah Paskah bukan rutinitas, tapi kita mau merayakan suatu Paskah dan kita mengerti bahwa Tuhan itu telah mati dan bangkit untuk menebus kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa hidup kekal nantinya. Oke? Itu yang pertama adik-adik. Jadi Paskah bukanlah rutinitas. Yang kedua adik-adik, makna Paskah yang kedua adalah Paskah merupakan pengampunan. Kata pengampunan di sini kalau menurut saya dalam artinya ya adik-adik ya. Jadi pengampunan itu mungkin gampang sekali untuk disebutkan. Kata pengampunan itu gampang sekali untuk dikatakan. Tapi sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita mengampuni orang? Kalau Tuhan sendiri sudah mengampuni kita tanpa syarat adik-adik. Bahkan Tuhan sendiri telah turun, bahkan mati untuk kita. Untuk apa sih? Untuk menebus dosa kita. Kita juga mau belajar untuk pengampunan ini ya adik-adik. Sebelumnya kita buka dulu buka Alkitab kita di Matius 26 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Untuk pengampunan dosa gitu. Kalau zaman dulu mungkin penebusan itu dengan apa adik-adik? Dengan membawa korban berupa seekor domba, kambing, yang sejenisnya gitu ya. Bahkan tanpa cacat katanya. Nah, tapi zaman sekarang kita lewat perjamuan yaitu berupa roti dan anggur yang merupakan darah Tuhan Yesus yang telah mati, yang dilambangkan oleh anggur. Gitu ya adik-adik. Jadi pengampunan itu luar biasa kalau menurut saya gitu ya adik-adik. Kalau Tuhan itu tanpa pamrih mengampuni kita, dia menebus dosa kita tanpa pamrih. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, sudahkah kita juga mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, yang sudah mengecewakan kita? Mungkin manusia itu memang terbatas ya, tapi paling enggak yuk kita mau belajar. Saat ini kita mau belajar yang makna kedua Paskah mengenai pengampunan. Jadi kita mau benar-benar memaknai kata pengampunan ini gitu. Bahkan di doa Bapa kami ada satu kutipannya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa adik-adik? Arti kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya sudah melakukannya, sudah mengampuni kesalahan orang itu. Siapapun dia, siapapun mereka. Teman kita yang di sekolah, di lingkungan rumah kita, atau siapapun, saudara kita, bahkan orang tua kita yang tanpa sengaja mungkin telah menyakiti hati kita, yang telah membuat kita kecewa. Dan Tuhan katakan, ampuni mereka. Dan kita akan terbebas. Kita akan terbebas dari segala belenggu. Percaya adik-adik. Saya sendiri sudah merasakan, saya sendiri juga sudah menjadi seorang ayah, menjadi orang tua. Saya juga pernah menjadi seorang anak. Jadi paling enggak saya sendiri sadar gitu. Percaya adik-adik. Orang tua itu pada dasarnya, pada intinya mereka sangat sayang pada anak. Ya adik-adik, ya mungkin ada
ada kendala apa, kendala ekonomi dan segala macamnya yang membuat mungkin orang tua itu marah atau segala macam. Tapi intinya mereka sayang sama anak-anaknya gitu, percaya. Jadi paling enggak apapun itu kita mau belajar untuk mengampuni. Ada sebuah artikel dulu yang cukup baik, yang cukup bagus adik-adik, dan itu membuat saya ya merema dan wow benar juga gitu. Sebentar saya akan share dalam bahasa Inggris, tapi kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Nah ini dia adik-adik. To forgive is to set a prisoner free and realizing that prisoner is yourself. Artinya apa adik-adik? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya, ya mungkin saya nggak terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Memaafkan itu seperti tawanan yang terbebas. Dan sesungguhnya tawanan itu adalah diri kita sendiri. Artinya ketika kita mengampuni orang, ketika kita memaafkan orang, kita terbebas dari segala belenggu. Amin ya adik-adik ya. Jadi ketika kita mengampuni orang, memaafkan dan tanpa pamrih dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, bukan cuma di kata-kata ya gua maafin lu, gua ampunin lu, tapi di dalam hati tetap aja gitu ya. Kita tidak mau yang seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar mengampuni, ketika kita memaafkan orang, kita akan terbebas ya, percaya. Kita akan bebas dari segala belenggu yang menghimpit kita mungkin selama ini. Jadi yuk kita mau belajar, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dengan sungguh-sungguh kita juga mau mengampuni orang. Kita juga mau mengampuni siapapun yang sudah menghimpit. Ya ada kutipan juga, kasihilah musuhmu gitu. Doakan mereka, berkati mereka bahkan. Karena apa? Karena pembalasan bukan milik. Pembalasan itu milik kita. Kita mau serahkan pada Tuhan dan kita benar-benar tugas kita mengampuni. Amin ya adik-adik ya. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga apa adik-adik? Makna Paskah yang ketiga adalah tanda kemenangan Kristus Yesus. Arti kemenangan itu sendiri apa adik-adik? Ditandai dengan apa? Ya, ditandai dengan kebangkitannya di hari ketiga. Kalau Tuhan tidak bangkit, kalau Tuhan hanya mati, Tuhan Yesus mati, selesai. Tapi tidak sampai di situ. Hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Mungkin sebagian orang di luar sana yang belum percaya, yang tidak percaya, mungkin orang yang di luar sana berkata, oh Tuhannya kok mati ya? Bahkan di hari ketiga waktu hilang ya mungkin dicuri. Tapi kita tidak ya. Kita percaya kalau Tuhan kita sudah mati dan bangkit. Bangkit untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan mengampuni dengan tanpa pamrih. Bahkan ketika Tuhan di atas kayu salib, waktu dia salib, dia sempat berkata, Tuhan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Oh luar biasa, Tuhan Yesus sudah disiksa, sudah dicambuk, sudah dipaku, bahkan disalib gitu ya. Tapi dia masih melepaskan pengakuan. Luar biasa. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang begitu sempurna gitu. Mungkin kita masih ada rasa sakit hati, mungkin kita masih ada kecewa sama seseorang atau siapapun. Tapi paling enggak saat ini kita mau belajar untuk mengampuni. Amin ya adik-adik. Dan yang ketiga tadi, Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah kemenangan. Tanda kemenangan Kristus adalah Tuhan Yesus adalah bangkit. Oke adik-adik, dan poin keempat, poin terakhir adalah makna Paskah yang keempat adalah pengingat kasih Tuhan Yesus. Wow, luar biasa adik-adik. Kasih yang begitu luar biasa. Mungkin saya tidak bisa mendeskripsikannya dengan baik dan benar. Kalau kasih Tuhan itu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam. Mungkin lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, dan segalanya gitu. Dan kasih Tuhan itu luar biasa. Kita diingatkan kembali gitu tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa.
Adik-adik masih ingat dengan ayat Yohanes 3 ayat 16 yang sebagai ayat hafalan kita mungkin sering, tentunya kita masih hafal ya. Nah, saya akan coba bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, adik. Dan Dia telah mengaruniakan, sampai Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke dunia ini menebus kita karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu dalam, yang begitu luas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita juga sungguh mengasihi Tuhan? Apakah ketika masalah atau cobaan datang, kita berkata, Tuhan di mana Engkau? Apakah kita mulai ragu? Jangan, tidak. Tapi kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan hanya minta kita untuk lebih sungguh lagi gitu mengasihi Tuhan. Tidak cuma dengan perkataan, tapi perbuatan juga ya. Saya juga pernah membaca sajak atau artikel mengenai Capti, tentunya udah sering ya adik-adik ya. Adik-adik juga mungkin pernah mendengarnya gitu. Tapi saya membaca si pengarangnya, si Margaret ini adik-adik, dan kisah di balik itu semua sampai dia menuliskan di kaki ini cukup luar biasa. Dari kecil dia sudah mengalami kesusahan demi kesusahan gitu akhirnya sampai dia sudah dewasa. Nah, dia terakhir menjadi seorang guru. Tapi siapa yang sangka waktu dia kecil, Margaret kecil ini, ketika sekitar umur 4 tahun, kelas 1 SD, tubuhnya kecil lah, dia tingginya sekitar 147, ya seukuran seorang Asia ya adik-adik ya. Jadi yang pertama dia mengalami bully. Adik-adik tahu bully ya adik-adik ya. Dia suka diledekin sama teman-teman. Ada 2 orang anak gitu yang suka meledekin dia gitu. Jadi dia sebenarnya mengasihi teman-temannya, dia sayang banget sama teman. Tapi ada 2 anak yang suka ngerjainnya, ngeledek, dia selalu. Bahkan pernah suatu hari dia pernah ditindih, didudukin gitu sampai dia sesak nafas, dan untungnya ada orang yang lewat dan menolong dia gitu loh. Nah, kejadian yang kedua pun dia pernah berbahasa Inggrisnya itu tidak lancar gitu. Jadi dia itu keturunan orang Jerman. Jadi ketika dia ngomong bahasa Inggris, dia tinggal di Amerika, dan ketika dia ngomong bahasa Inggris dengan logat Jerman, dia dipukul sangat. Sakit sekali gitu. Sehingga dia trauma. Ketika dia mau sekolah, dia trauma gitu. Dia takut sekali. Dia merasa apa salahnya gitu. Saya berbicara bahasa Inggris tapi dengan logat Jerman, agak susah gitu. Ketika dia melakukan itu lagi, dipukul lagi dengan garis mungkin sama gurunya sampai kesakitan tangannya, sampai trauma yang besar. Dia tidak bisa habis pikir. Jadi akhirnya singkat cerita, dia akhirnya mengetahui kenapa sih saat itu gurunya itu sebel banget, tidak suka dengan logat Jerman. Ternyata waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Amerika saat itu membenci orang Jerman. Jadi dia baru sadar. Bahkan di usia dewasanya, waktu dia mengajar, waktu dia sudah menjadi seorang guru, tiba-tiba jendela itu terbuka, dia disambar petir. Wah, saat itu sampai dia pingsan dan dirawat di rumah sakit, dan dia buat satu penyakit sarafnya itu agak terganggu. Jadi dia kayak motoriknya itu dia selalu agak gemetaran. Jadi dalam kehidupannya itu dia mengalami beberapa kejadian, dan menurut dia itu menakutkan. Menurut dia itu
dia itu merasa sendiri gitu, dia merasa kok terkucilkan gitu ya, merasa tidak pede, dia merasa minder ya. Tapi suatu waktu, singkat cerita, dia dengan tunangannya itu artinya calon mempelai, calon pasangan hidup dia akan datang dan di suatu acara, di sebuah retret, dia berjalan-jalan di pinggir pantai bersama temannya ini, calon pasangannya ini, pasangan hidupnya. Dia berjalan di pantai dan dia melihat jejak kaki mereka berdua tentunya. Tapi ketika dia melihat ke belakang dan jejak kaki itu cuma satu gitu loh. Karena apa? Karena terhapus oleh ombak gitu. Tentunya ya kalau ombak datang ya pasti jejak kakinya hilang gitu ya. Sorry. Jadi dia bilang sama pasangannya, loh kok jejak kakinya cuma satu? Di mana jejak kaki yang lain lagi? Yang satunya? Ya karena terhapus oleh ombak gitu kan. Nah, dia menanggapinya dengan serius. Apakah nanti suatu waktu di pernikahan kita akan seperti ini, akan gagal gitu? Karena dia trauma gitu dengan kehidupan dia. Apakah hanya tinggal sendirian antara aku atau kamu jadi sendirian? Di pasangannya ini menginginkan kamu harus positive thinking. Sudah di saat itu, karena orang menikah itu dua menjadi satu gitu. Dan Tuhan yang akan menopangnya. Jadi kamu jangan takut gitu. Nah, setelah itu, setelah mereka pulang ke penginapannya masing-masing, nah si Margaret ini tidak bisa tidur seharian. Dia menulis sebuah ajak, yaitu jejak kaki ini. Bentar ya, saya share lagi. Nah, ini dia, saya bacakan. Dia menulis semalaman, jejak kaki. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentang langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat bagian yang tersulit, yang paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu, tak akan meninggalkan kamu pada saat sulit penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Wow, luar biasa ya. Jadi saya juga terinspirasi dengan jejak kaki ini ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu begitu menyayangi. Tadi saat Margaret bilang, Tuhan di mana aku? Di mana Engkau gitu loh. Saat aku mengalami kesulitan, saat aku merasa kesepian sendirian. Di mana Engkau? Tuhan bilang, aku ada bersama. Aku selalu menyayangi. Ketika jejak kaki itu hanya sepasang, aku selalu menyayangi. Adik-adik, jadi satu hal yang Tuhan mau, kita mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ya adik-adik ya, itu yang pertama. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan juga lebih dari segalanya. Yang kedua adalah tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita mau bertobat, benar-benar bertobat. Kita mau bertobat dan sungguh-sungguh menjauhkan dari segala dosa. Kalau kita pernah berbuat dosa, apapun itu, yuk kita mau datang kembali kepada Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya ketika kita mau berserah pada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memeluk kita. Gitu.
Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memulihkan kita. Dan percaya adik-adik, masa depan kita sungguh indah. Masa depan kita sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan merancangkan yang terbaik. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menjauhkan hal dosa. Jangan sampai pengorbanan Tuhan kayu salib itu menjadi sia-sia. Jangan sampai kita mau menyalibkan Tuhan ke beberapa kalinya. Yuk, jadi sama-sama belajar untuk kita mau bertobat. Kita mau mengerti makna Paskah. Jadi apa? Jadi pertama, Paskah bukanlah rutinitas, tapi kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang kedua, Paskah merupakan pengampunan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah Paskah adalah tanda kemenangan Kristus, Tuhan Yesus bangkit. Yang keempat, terakhir, Paskah adalah pengingat kasih Tuhan kita yang luar biasa. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang perfect, gitu, sempurna kasih kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, renungan firman Tuhan kita sama-sama mau belajar, dan terlebih lagi kita sama-sama mau mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin adik-adik. Sampai di sini dulu. God bless you all, dan akan kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom, Ci. Shalom, Ci. Shalom. Adik-adik sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan diberkati oleh firman Tuhan, coba angkat tangannya, Kak Ena mau lihat. Oke, semuanya ya diberkati ya. Oke adik-adik, tadi ada 4 hal. Saya mau ikut. Paskah itu ya. Jadi Kak Ena coba mengulang kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Kita yang tadinya berdosa, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, semua dosa kita dihapuskan. Adik-adik bersyukur? Yang bersyukur katakan amin. Amin. Nah, jadi ada 4 hal tadi, bahwa Paskah itu bukan suatu rutinitas, tapi adalah Paskah adalah memperingati hari kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah berkorban, memberikan nyawanya yang mati di kayu salib dan dicambuk dengan cambuk, memikul kayu salib sendiri dan tergantung di kayu salib. Ya adik-adik. Yang kedua adalah belajar kita untuk mengampuni. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Setiap orang yang mungkin adik-adik merasa kesal dengan teman adik-adik atau siapapun, tetapi adik-adik belajar untuk mengampuni. Mau ya adik-adik ya? Mau ya? Seperti Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Jangan menyimpan dendam adik-adik. Jangan menyimpan kepahitan. Karena apa? Karena itu adalah seperti sampah yang enggak. Kalau sampah wangi atau bau? Pastinya bau ya adik-adik ya. Itu seperti sampah. Kalau kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dendam, enggak baik buat hidup kita. Kita enggak akan jadi berkat buat teman-teman kita, buat orang lain. Yang ketiga adalah merupakan kemenangan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik, kemenangan Kristus yang diberikan kepada kita. Tuhan sudah bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit, Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita sia-sia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan akan menjanjikan hidup kita menjadi nanti memberikan hidup yang kekal di surga nanti. Ya, adik-adik. Yang keempat adalah bukti kasih Tuhan tanpa syarat. Ya, adik-adik ya. Bukti kasih Tuhan tanpa syarat. Adik-adik nggak usah harus bayar, nggak usah harus memberikan sesuatu, tetapi Tuhan inginkan kehidupan kita
pengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Menjadi berkat buat di keluarga, di teman sekolah, di teman bermain, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Ya adik-adik ya. Oke, kita akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh baik Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Kehadirat-Mu dalam persembahanku, tempat kudus-Mu. Pujian sembahkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Adik-adik, kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semuanya tutup matanya. Saat ku masuk kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian sembahkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kita angkat tangan kita adik-adik. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
matanya, lipat tangannya. Kita mau belajar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu besar pengorbanannya untuk hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami, boleh beribadah via Zoom Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kesehatan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Di dalam sekolah kami Tuhan, baik semua aspek kehidupan kami Tuhan sudah berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan, Tuhan boleh disenangkan. Biarlah nama Tuhan boleh semakin ditinggikan. Nama Tuhan boleh semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga buat berkat firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami boleh mengerti apa arti pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati KBBN yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Dia berkati dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya di Gereja Anak Presbyterian Tuhan. Berpujilah nama-Mu Tuhan, berkati adik-adik kami yang bersekolah, yang akan mengikuti ujian, ulangan apapun Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi kepada adik-adik kami Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan boleh menjadi anak yang pandai, anak yang pintar Tuhan. Anak yang menjadi terang di dalam setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga adik-adik kami, kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, dalam pekerjaan dan usahanya, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau kembalikan kami untuk ibadah lagi minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita berdoa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan akan membuat kalian berhasil. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, biarlah kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, kami juga berdoa untuk Bleskit Tuhan. Biarlah kiranya Bleskit ada tangan-Mu, Bleskit adalah milik-Mu, dan kami percaya Tuhan, Bleskit akan menjadi berkat buat adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan, Amin. Ayo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih buat adik-adik yang sudah berkati hari ini. Yuk, kita Berkati. boleh dibuka kameranya. Adik-adik di sini bukan ada Kak Hena dong, di sini ada Kak Ida, ada Kak Atet juga. Kita berada di sini. Oke, kita berfoto bersama. Oke, Kak, jaga jarak ya Kak. Ayo. Hai. Selamat hari Minggu, kita boleh berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya? Iya, Angel, Daniel, Ray, Betsazar, Ray dan Ray, Donita, Gabriel. Kita ya. 1, 2, 3. Yeay. Tunggu ada satu orang lagi. Kak Gideon belum. Kak Gideon belum. 1. Ya, Dion di situ tuh, Yon. 1 lagi ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Yeay. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Live YouTube ya. Sama-sama. Bye-bye.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak Sansan. Dadah semua. Dadah Fani, Dadah. Tasya, Jesuli. Dadah kak Sansan. Kakak Hena. Ayo hitung sampai 3 ya. Kita bubar semua. 1. 2. Putar lagi.